Shalom, selamat sore. Saya menyapa kita semua yang menyaksikan tayangan ini pada sore hari ini. Puji Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, khususnya kepada jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda dan spesifik lagi kepada anggota perkawan juga perkarya yang mendengarkan tayangan ini pada sore hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mau pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema keluarga yang bertumbuh. Itu adalah tema dari perkawan di tahun 2020 ini. Dan karena ini di bulan misi, bulan Agustus, bulan misi bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, maka tema kita adalah keluarga yang bertumbuh dalam pelayanan misi. Nah, pelayanan misi adalah pelayanan yang utama bagi orang Kristen, orang percaya. Karena Tuhan memberikan kepada kita amanat agung, perintah yang begitu tegas untuk kita memberitakan Injil kepada segala bangsa. Cuma Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. Saya akan membacakan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Efesus 4 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan demikian. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan. Hari ini ada banyak orang, tidak sedikit orang yang suka dengan bercocok tanam, menanam buah, menanam sayur, menanam tanaman-tanaman hias. Tentunya bagi mereka yang menanam, pasti mengharapkan pertumbuhan terjadi. Maka disiram, tanahnya diperhatikan, diberikan pupuk, diperhatikan terus, diberikan tempat supaya mendapatkan pencahayaan sinar matahari yang pas. Semuanya itu dilakukan dengan tujuan supaya melihat pertumbuhan terjadi, dan akhir dari pertumbuhan adalah buah. Dan demikian juga yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan menginginkan dalam hidup kita terjadi pertumbuhan, dan pertumbuhan itu akan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang melihat dan merasakan buah itu dari diri kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah keluarga, dan keluarga Tuhan juga kehendaki bertumbuh ke arah Kristus. Kata firman Tuhan yang kita sudah baca, pertumbuhan kita adalah ke arah Kristus. Kita bertumbuh bersama-sama. Tidak ada suami yang bertumbuh sendiri meninggalkan istri, tidak ada juga istri yang bertumbuh sendiri meninggalkan suami. Tapi kita adalah satu. Kita sudah diberkati dalam pemberkatan nikah. Waktu Bapak Ibu menikah, selalu dikatakan demikian, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Itu artinya kita harus bertumbuh bersama-sama karena Tuhan melihat kita satu. Nah, pertumbuhan ini adalah ke arah Kristus. Siapa Kristus? Firman Tuhan katakan tadi, semakin mengenal Kristus, mengenal anak Allah. Pengenalan kita akan Kristus adalah Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Dia menjadi manusia karena ada misi. Apa misinya? Misinya adalah penyelamatan umat manusia. Dan dia ingin menyelamatkan manusia. Maka saya setuju dengan pernyataan yang berkata bahwa Yesus Kristus adalah misionaris pertama di dunia. Dia punya misi, Tuhan punya misi, dan dia sendiri yang turun tangan untuk menjadi misionaris pertama, menjalankan misinya di dunia, yaitu untuk mati di kayu salib. Nah, sekarang Tuhan mau kita semakin mengenal dia, artinya semakin mengenal misinya, karena misinya tidak berhenti sampai di kita. Puji Tuhan, misi Tuhan sudah sampai kepada kita. Hari ini kita sudah diselamatkan sebagai anugerah buat kita.
Dan Tuhan tidak mau misi itu berhenti stop sampai di kita. Tapi ketika kita semakin kenal Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa misinya harus terus berlanjut sampai kesudahan zaman, sampai Ia datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Nah, hari ini kita ingin melihat hal-hal simple yang sekarang ini bisa kita lakukan untuk membuktikan pertumbuhan kita, untuk melihat pertumbuhan kita, yaitu melalui perkataan. Perkataan kita menjadi wujud pertumbuhan kita secara rohani. Dan kalau tema kita hari ini keluarga yang bertumbuh dalam pelayanan misi, maka perkataan kita juga adalah perkataan yang misioner, perkataan yang memberkati. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal 13 ayat 15. Saya bacakan ayat firman Tuhan untuk kita. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan kita, ucapan bibir kita, itu adalah ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika Tuhan dimuliakan, orang-orang pasti akan diberkati. Nah, hari ini kalau saya berbicara hari ini, suara saya maksimal hanya didengar orang yang berjarak radius 15 meter dari saya atau 20 meter dari saya. Tetapi dengan ada kamera dan dengan adanya mikrofon, maka suara saya hari ini bisa didengar oleh orang-orang yang jaraknya bahkan sampai di ujung dunia, di belahan dunia, benua yang lain bisa mendengarkan suara kita hari ini dengan media. Nah, hari ini kita bisa manfaatkan kesempatan ini. Perkataan kita adalah perkataan yang misioner, perkataan yang memuliakan Tuhan, dan perkataan itu menjadi berkat bagi orang lain. Adalah ketika kita manfaatkan kesempatan ini, media ini, untuk menjadi berkat. Mari kita memperkatakan firman Tuhan. Mari kita memfilter kata-kata yang mau kita tunjukkan, kita perdengarkan. Sekarang ini status kita di media sosial, di WhatsApp, di Facebook, Instagram, dan lain-lain, itu menjadi perpanjangan dari ucapan bibir kita. Mari kita filter apa yang ingin kita post, apa yang ingin kita publish, supaya yang orang lihat, yang orang dengar dari kita adalah kata-kata yang menjadi berkat. Karena kata-kata itu pertama adalah untuk memuliakan Tuhan. Kata-kata kita adalah kata-kata yang kita tujukan untuk memuliakan Tuhan. Dan kata-kata kita akhirnya juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita manfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang pertama. Mari kita menjadi berkat melalui perkataan kita. Hari ini perkataan kita ada perpanjangannya, ada media. Lalu yang berikutnya, mari kita membuka di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saya ulangi di ayat yang ke-33 bagian akhir. Bukan untuk kepentingan diriku, melainkan tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Yang kedua, tadi yang pertama melalui perkataan, yang kedua melalui sikap kita, melalui gaya hidup kita, cara hidup kita. Tuhan mau kita menjadi berkat supaya akhirnya orang beroleh selamat. Oh, ternyata orang bisa memperoleh selamat ketika memperhatikan gaya hidup kita. Benarlah firman Tuhan katakan, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Garam dan terang ada perbedaan, tetapi ada persamaan. Persamaannya adalah sama-sama mempengaruhi. Sama-sama mempengaruhi. Tetapi yang pertama, garam itu dirasa, terang itu dilihat. Maka orang melihat kita dan merasakan kehadiran kita, mereka merasa diberkati.
Mereka akan merasa ada teladan. Mereka akan melihat, inilah keluarga yang baik. Siapa keluarga ini? Keluarga Kristen. Siapa yang memimpinnya? Firman Tuhan. Kristus yang menjadi pemimpinnya. Kristus yang menjadi teladannya. Firman Tuhan yang menjadi standar hidupnya. Maka orang-orang akan melihat dan memperhatikan. Tuhan akan memberkati kesan itu. Dan Tuhan juga yang akan menggerakkan hati orang untuk akhirnya penasaran, rindu untuk mencari tahu siapa Kristus. Dan Tuhan juga bisa pakai kita dan keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang memperkenalkan Kristus kepada orang lain, kepada keluarga yang lain. Maka mari kita bersama-sama kita praktekkan sikap hidup yang terbaik di lingkungan tempat tinggal kita, di RT sekitar kita, di kantor, di tempat pekerjaan, tempat kita usaha. Mari kita tunjukkan sikap yang terbaik, sikap yang tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan secara tulus. Kita tunjukkan itu karena kita ingin menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan pakai sikap hidup kita, gaya hidup kita menjadi terang dan garam untuk dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Dan firman Tuhan katakan, orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah tanda-tanda kehidupan kita sebagai keluarga yang bertumbuh dalam pelayanan misi. Ini hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi, di tengah pandemi ini. Kita tidak bisa kemana-mana, kita terbatas mau kemana-mana, tetapi suara kita, ucapan kita bisa kemana-mana. Sikap kita bisa tunjukkan melalui media juga. Dan ada kesempatan-kesempatan kita bisa menunjukkan sikap hidup kita menjadi teladan, menjadi terang di sekitar kita. Mari kita tunjukkan yang terbaik untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada kami dan akan terus berbicara kepada kami. Roh Kudus tuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat Tuhan bagi semua perkarya perkawan GKI Mazmur Temindung Samarinda. Dan kami percaya Tuhan senantiasa melindungi, memimpin kami, memelihara kami di tengah segala situasi, baik situasi sulit ataupun situasi kami berbahagia atau senang. Dan Tuhan selalu dimuliakan dalam semua keadaan dalam hidup kami, melalui perkataan, melalui sikap hidup kami, dan semua yang kami tunjukkan tulus untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami menjadi keluarga yang bertumbuh dalam pelayanan misi. Orang-orang akan mengenal Kristus melalui keluarga kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat sore. Shalom.